warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lenti, NIM 401210013, kelas 2A Bahasa dan Sastra Arab, mata kuliah Islam dan Peradaban Melayu. Dosen pengampu Ibu Mina Zahara MA. Pada video kali ini saya akan membahas atau mereview materi yang telah kita pelajari. Materi yang pertama adalah sejarah awal penyebaran Islam di kawasan Melayu. Pada zaman Melayu kuno, Mekah terletak di lalu lintas perdagangan antara Yaman, Arabia Selatan, dan Syam dekat Lautan Tengah. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, kota Mekah terdapat rumah suci yang disebut Baitullah. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi, kota Mekah diserang oleh Abraha, gubernur dari kerajaan Nasrani Abbasiyah yang memerintah di Yaman. Dan pada saat itu lahirlah seorang bayi laki-laki disambut oleh kakeknya dan diberi nama Muhammad. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, perjuangannya diteruskan oleh sahabatnya yang disebut Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Materi yang kedua adalah hubungan antara Islam dan peradaban Melayu. Peradaban Islam ialah manifestasi kemajuan dan pembangunan yang dibina oleh masyarakat Islam berlandaskan ciri-ciri Islam. Bagi Islam, peradaban dalam jenis apapun adalah penerjemahan iman dan amal soleh manusia dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan materi yang ketiga adalah pengertian Melayu dan asal-usul Melayu. Melayu berasaskan kesamaan agama Islam, berbahasa Melayu dan mengamalkan adat istiadat Melayu. Melayu dan ras Melayu merupakan suku bangsa pribumi di Nusantara yang didominasikan oleh 4 ras utama, yaitu ras Negrito, ras Berdoid, ras Proto Melayu, dan ras Deltro Melayu. Materi yang keempat adalah teori-teori dan bukti masuknya Islam ke tanah Melayu. Teori-teori masuknya Islam ke tanah Melayu yaitu yang pertama teori Mekah, yang kedua teori Gujarat, yang ketiga teori Persia, yang keempat teori Cina, dan yang kelima adalah teori Turki. Bukti-bukti atau berita dari dalam negeri dan luar negeri. Yang pertama berita dari Arab, yang kedua berita dari Eropa, yang ketiga berita dari Ibnu Battuta, yang keempat berita dari seorang Muslim Cina, Ding Ho Mahuan, yang kelima berita dari India, dan yang keenam adalah sumber dalam negeri. Dan materi yang kelima adalah awal mula terbentuknya komunitas Muslim di kawasan Melayu. Yang pertama adalah masuknya Islam di wilayah Melayu. Yang kedua, Islam Melayu di Vietnam. Yang ketiga, Islam Melayu di Brunei Darussalam. Yang keempat, Islam Melayu di Filipina. Yang kelima, Islam Melayu di Semenanjung Malai. Dan yang keenam adalah datangnya Islam ke Indonesia. Materi yang keenam adalah ulama-ulama penyebaran agama Islam dan karya-karyanya di kawasan Melayu. Yang pertama adalah Hamzah Pansuri. Karyanya antara lain yaitu Syarah Al-Asyikin, Asrul Al-Arifin, dan Al-Muntahi. Yang kedua adalah Syamsuddin Al-Sumatrani. Salah satu karyanya adalah Mir'at Al-Mu'minin atau cermin orang yang beriman. Yang ketiga adalah Nuruddin Ar-Raniri. Salah satu karyanya adalah Sirat Al-Mustaqim atau Jalan yang Lurus, merupakan kitab fikih yang pertama dan lengkap ditulis dalam bahasa Melayu. Cukup sekian dari saya, kalau ada kesalahannya mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.